Hai, halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Manda, si dosen cilik dari Fakultas Ekonomi Universitas Garut. Kemarin teman-teman sudah memperhatikan ya dan menonton persiapan proposal 1 dan 2. Oke. So, sekarang kita lanjutin ke persiapan proposal 3 ya, karena sudah paham bedanya metode kuantitatif dan kualitatif. Kita sekarang coba untuk memisahkan ya. Nah, mulai dari gimana caranya menyusun bab 1 pada metode kuantitatif. So let's get started. Yang pertama adalah, tangkap ide pokok masalah gitu ya. Misalnya nih, ini isunya adalah mengenai penjualan gitu. Si owner itu punya pertanyaan, kok bisa sih penjualan dalam 5 tahun terakhir menurun terus gitu. Berarti kan problemnya apa? Mengapa volume penjualan dalam 5 tahun terakhir mengalami penurunan? Nah, kemudian ada indikasi ternyata ini karena kinerja karyawannya yang menurun mungkin gitu ya. Oke, gimana caranya? Apakah itu memang bisa dijadikan isu atau tidak si karyawan? Lihat dulu. Sebetulnya karyawan di sana bagaimana kinerjanya ya, kenyataannya. Oh, ternyata kinerjanya seperti ini, kan harusnya seperti ini. Contoh, banyak karyawan yang telat masuk, telat datang ya. Padahal kan harapannya seluruh karyawan bisa datang ke pabrik itu tepat waktu. Berarti di situ ada kesenjangan antara kenyataan dengan harapan. Itulah yang dinamakan ide pokok permasalahan. Nah, contoh lainnya ini bidang administrasi negara ya. Situasinya adalah ternyata masih banyak warga Indonesia yang belum mempunyai iktp gitu ya. Berarti pertanyaannya adalah mengapa banyak warga Indonesia yang belum memiliki iktp? Kan masalahnya bisa macam-macam. Oh, apakah kita bisa lihat dari kinerja pegawai di Dukcapilnya? Kita lihat dulu. Oke, oh ternyata kenyataannya adalah cara mereka bekerja kok lama sekali. Ada problem apa di sana? Karena harapannya adalah pegawai di Dukcapil itu bisa membantu warga yang membutuhkan iktp selesai dalam waktu 1 hari. Ini kok bisa sampai berhari-hari? Berarti ada kesenjangan antara kenyataan dengan harapan. Maka itulah ide pokok masalah. Semoga dapat dipahami ya. Pertanyaan berikutnya adalah, dari mana sih kita bisa dapatkan masalah ya? Ini tuh pertanyaan simpel, tetapi banyak orang yang nggak tahu caranya dapat dari mana. Oke, yang pertama adalah bisa dari fakta kejadian yang dilihat dan dirasakan sendiri. Itu bisa ya. Loh kok saya sekarang belum punya iktp? Nah, itu kan kejadian diri sendiri kan. Kemudian lama sekali ya kalau kita mengurus iktp. Nah, itu kan rasa ya. Oke. Yang kedua adalah telah ditelaah dokumentasi. Nah, contohnya tadi yang waktu absensi ya, laporan absensi pegawai atau bisa jadi laporan keuangan. Loh, kok begini? Loh, kok begitu? Gitu ya. Nah, ada satu situasi yang menurut kita itu tidak standar gitu ya. Berikutnya adalah dengan cara temu ilmiah. Nah, makanya kita kalau bisa gitu ya, kan sekarang banyak sekali webinar-webinar gitu ya yang diselenggarakan gratis. Ikuti ya. Kan di situ insya Allah banyak orang-orang hebat yang mau men-share ilmunya secara gratis gitu ya. Nah, itu manfaatkan. Karena di situ akan ada sesi, biasanya suka ada sesi diskusi ya. Nah, itu berarti banyak ketika orang mencoba untuk mendiskusikan sesuatu, berarti ada problem yang mereka ingin utarakan. Nah, di situ teman-teman bisa juga menangkap, oh, ya ternyata saya bisa ambil topik penelitian yang tadi ditanyakan ya, gitu. Kemudian pendapat pihak otoritas, ya, misalnya contoh, kita coba untuk ketemu sama uh, apa uh,
di manajer pemasaran atau manajer penjualan. Tanya, Pak, penjualan gimana? Aduh, menurun. Nah, tadi kalimat tadi kok menurun 5 tahun terakhir, itu bisa dapat dari telaah dokumentasi, bisa jadi itu dari pendapat pihak otoritas, yaitu si manajer penjualan sendiri. Hasil penelitian yang lain juga bisa dijadikan ide. Nah, biasanya dalam penelitian, seseorang itu kan ada yang namanya batasan penelitian, yang kemudian dijelaskan lebih lanjut itu di saran penelitian ya. Ada saran berupa pengembangan dari konsep teoretikalnya, ada dari sisi praktikalnya. Nah, itu saran-saran itu menurut saya baca ya, karena itu bisa jadi ide di mana teman-teman bisa melanjutkan penelitian seseorang dan lain sebagainya. Berikutnya adalah dalam bab 1 itu kan ada banyak-banyak subbab ya. Ini kita akan bicara mengenai apa yang perlu teman-teman tulis dalam latar belakang. Ya, biasanya ada latar belakang. Yang pertama adalah tulis apa yang mendorong teman-teman memilih ide atau topik penelitian tersebut. Itu juga biasanya ditanyakan kalau sidang itu pertanyaan pertama sekali ya. Jadi memang harus menguasai kenapa topik itu dipilih. Yang kedua adalah jelaskan pentingnya ide topik dalam memecahkan satu persoalan atau yang sedang dihadapi oleh perusahaan atau organisasi. Jadi jelasin tuh kenapa topik ini penting. Lalu munculkan data pendukung ya. Jadi di situ ada grafik, munculkan data, boleh dari mana saja, termasuk dari news online juga boleh ya. Tapi data pendukung itu penting dimunculkan dalam latar belakang. Ya. Kalau bisa data-data tahun-tahun yang kebaruan ya, jangan tahun-tahun yang dulu. Nanti takutnya jadi masalah baru ya, karena gapnya tidak pas gitu. Kemudian uraikan proses dalam mengidentifikasi masalah. Jadi bagaimana teman-teman kok bisa sampai itu masalahnya yang didapat ya. Nah, terus paparannya runut dari umum ke khusus. Ini sifatnya deduktif ya. Dan gaya tulisannya naratif, jadi nggak per poin-poin, ngalir gitu, narasinya bagus. Memang itu sulit ya, tetapi by practice pasti bisa. Dan nanti juga ada bantuan dari dosen pembimbing bagaimana tulisan teman-teman bisa diperbaiki dan gaya tulisan naratifnya semakin baik dari waktu ke waktu, karena itulah fungsi proses bimbingan ya. Oke. Berikutnya adalah rumusan masalah ya, karena di Universitas Garut khususnya di Fakultas Ekonomi dan FISIP itu ada subbab rumusan masalah. Tadi sudah dijelaskan ditangkap ide ya, ada kesenjangan antara harapan dan realita. Nah, itu pasnya disimpan di rumusan masalah ya. Kemudian biasanya bentuk kalimat tanya ini juga tergantung kampus ya, boleh kalimat tanya, boleh berupa paragraf atau narasi gitu ya. Berikutnya adalah sistematikakan masalah. Jadi masalahnya sudah lebih mengerucut dan lebih sistematis ya, tidak lagi meluas dan melebar kemana-mana. Nah, terakhir bantu dengan gaya tulisan yang enumeratif. Ini bahasanya lah gaya selingkung. Jadi dengan bahasa ilmiah gitu ya. Nah, kalau konteksnya sedang di akademis, ya berarti gaya selingkungnya disesuaikan dengan yang biasa digunakan dalam keilmuan tersebut ya. Berikutnya adalah apa sih tujuan dan kegunaan penelitian yang menggunakan metode kuantitatif. Ada standar-standar tujuan sendiri ya. Jadi contohnya adalah kekhasan dari kuantitatif itu untuk mengetahui, menjajagi, menguraikan, menerangkan, membuktikan, menganalisis, menjelaskan, menerapkan suatu konsep baru. Itu gaya-gaya cara menuliskan tujuan dalam penelitian kuantitatif. Nah, jadi bisa untuk menguji teori tujuannya ya, bisa untuk menstabilkan data, bisa untuk mendeskripsikan statistik, nah, untuk menunjukkan hubungan variabel juga bisa. Atau bahkan bisa memprediksi, itu biasanya temuan-temuan yang ingin dicapai dalam kuantitatif. Lalu apa sih kegunaannya ya atau manfaatnya ya? Yang pertama adalah memecahkan masalah yang dihadapi oleh satu perusahaan atau organisasi. Yang kedua adalah mendorong keluarnya kebijakan baru
ya. Yang ketiga adalah untuk memperbaiki kinerja perusahaan. Jadi harapannya temuan-temuan kita itu bisa berguna untuk tujuan-tujuan tadi, oke? Sekian dulu materi kali ini ya. Sampai ketemu di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.